ونفعنا به وبعلومه وسنى بهداته وإد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعته وأخلاقه ودين آمين. مع الحضرات مؤلف هذا الكتاب شيخ الزرنجي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وشيخه فيه وجهه شيئا مع الجديد لا حضر ما سنة وشيئا dan Syairillah lahumul fatihah. Jadi kitab ini membahas tentang kita, siapa pelajar atau santri. Gimana sih santri yang sesungguhnya ini gimana? Pelajar yang sesungguhnya ini gimana? Orang yang menuntut ilmu itu kan ya santri atau pelajar atau siswa-siswi ya. Kalau di sekolah siswa-siswi, kalau di pondok pesantren ya santriwan dan santriwati. Artinya tapi tujuannya sama, apa? Mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu sangat-sangat penting dan diwajibkan. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu santri itu bagaimana, seorang pelajar itu bagaimana, seorang penuntut ilmu itu bagaimana. Jadi yang pertama, Syekh Az-Zarnuji itu bersyukur kepada Allah dengan menyebutkan Alhamdulillah. Karena apa? Faddala Bani Adam. Bani Adam ini siapa? Kita, keturunan Nabi Adam. Manusia kan keturunan Nabi Adam ya. Kita ini semuanya keturunan Nabi Adam. Nah, jadi cukup bangga, cukup bersyukur kita, harus bersyukur kita sebagai diciptakan sebagai manusia. Karena makhluk Allah bukan cuma manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, langit, bumi, matahari, bintang, bulan, itu juga makhluk Allah. Tapi kita bersyukur sebagai manusia, bisa makan, bisa minum, bisa berbicara, punya teman. Ya enggak? Iya. Ayam enggak bisa berbicara. Tumbuh-tumbuhan enggak bisa menulis, enggak bisa punya teman. Makanya kita harus bersyukur. Tapi dalam hal ini beliau sangat bersyukur. Syekh Az-Zarnuji mengajak kita untuk bersyukur dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Ilmu itu apa sih? Ilmu itu ada ulama menerangkan al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Tahu cahaya ya? Ya cahaya. Ini kan lampu kan bagian dari cahaya. Tapi cahaya bukan hanya lampu. Matahari cahaya. Senter cahaya. Fungsinya cahaya itu apa? Fungsinya ilmu itu apa? Contoh, kalau berjalan biar tidak masuk ke jurang. Contoh, kalau makan biar tidak salah melahap. Contoh, mau nulis biar tidak salah nulis. Ilmu itu juga seperti itu. Ilmu itu juga seperti itu. Ilmunya makan gimana? Yang pertama, mendahulukan pakai tangan kanan. Sebelum makan dianjurkan berdoa. Jangan bicara. Jangan berjalan, apalagi lari-lari. Itu ilmunya makan.
Nah, kira-kira orang yang menerapkan ini dengan orang yang tidak menerapkan itu ada bedanya atau tidak? Ada. Lebih baik mana? Antara orang yang sudah punya ilmunya makan sama belum punya ilmunya makan. Lebih baik mana? Yang udah punya ilmunya. Kan seru kan? Bagus lah, kelihatannya enak kalau makan duduk, tidak bicara. Ya enggak, daripada makan lari-lari terus rak-rakan, cara kelacir. Ya enggak, artinya apa? Lebih baik orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu ini siapa? Atau orang yang mencari ilmu ini siapa? Ya kita. Artinya apa? Orang yang mencari cahaya. Orang yang mencari cahaya. Biar terang semua. Terus kemudian wal amali, dan amal. Maksudnya amal itu gimana? Wal amali, dan amal setelah berilmu. Kita harus berusaha. Ketika kita sudah punya ilmu, sudah mendapatkan ilmu, kita harus berusaha mengamalkannya. Contoh tadi itu, ketika sudah tahu ilmunya makan kan, ndak bicara, jangan lari-lari, mendahulukan doa. Setelah punya ilmunya, kita harus berusaha mengamalkan. Dan itu juga kenikmatan. Dan itu juga kenikmatan. Soalnya ada orang yang mungkin tahu ilmunya makan, tapi dia tidak mengamalkannya atau tidak mempraktekannya. Ada orang seperti itu, dan itu tidak baik. Itu adalah ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, biar ilmu itu bermanfaat, apa? Diamalkan. Walaupun sedikit. Kalian punya ilmu sedikit, diamalkan. Hormat kepada orang tua gimana? Diamalkan. Hormat kepada guru gimana? Diamalkan. Biar apa? Melea abur. Apa abur? Biar berbuah ilmunya. Pohon jambu, pohon rambutan, yang ditunggu-tunggu itu apanya sih? Buahnya, bukan pohonnya, apalagi semutnya. Bukan. Ya enggak? Iya. Kalian juga itu. Yang ditunggu-tunggu kalian oleh gurunya, oleh orang tuanya, apanya? Bukan praktiknya. Demah oleh nangaci nang TPQ Ar-Rahman. Saya ya. Mana dapatnya mondok di Nurul Jadid mana? Ya ini buahnya saya. Buahnya saya mondok di Nurul Jadid ya ini. Dan ini adalah suatu kebanggaan untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita. Apa? Mengamalkan ilmu. Ala jami'il alami, atas seluruh alam. Tadi saya sudah menyampaikan begitu mulianya manusia, begitu tingginya derajatnya manusia dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Manusia bisa bicara, bagus lagi, apalagi bernyanyi, bertilawah,
Mana yang bisa mengalahkan manusia di sisi itu? Tidak ada. Burung beo ya cuman bisa menirukan kata saja. Coba disuruh ngaji, tidak bisa. Tahu burung beo ya? Atau kakak tua sudah? Itu kan terkenal kecerdasannya yang bisa menirukan suara manusia. Assalamualaikum, assalamualaikum. Cuman itu saja. Suruh ngaji tidak bisa itu. Ngaji tidak bisa. Terus makhluk Allah yang lain apa? Tumbuhan. Dia mungkin bisa berkembang biak, bisa bertumbuh, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Kita kan punya kaki, bukan hanya bergerak, loncat saja bisa. Bukan hanya dengan kaki sendiri, bisa juga naik kendaraan. Entah itu sepeda, bahkan kapal laut, bahkan pesawat terbang. Kan hebat manusia. Apalagi? Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, contoh kayak malaikat. Manusia ini bisa lebih hebat daripada malaikat. Karena malaikat itu tidak bisa punya teman. Malaikat itu hanya sendiri. Bahkan malaikat ya bukan berjenis laki-laki dan perempuan. Malaikat ya malaikat. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Kalau manusia kan ada perempuan, ada laki-laki. Sehingga bisa apa? Saling mengenal, lita'arafu. Oh perempuan ini gini, oh laki-laki ini gini. Atau bahkan maaf, orang tua kita. Ya, atau bahkan orang tua kita saling mengenal, mempunyai hubungan yang halal, yaitu suami istri, punya anak, jadi kita. Nah, malaikat tidak ada seperti itu. Jin yang sangat buruk rupa, tidak ada cantik-cantiknya, tidak ada ganteng-gantengnya. Jin itu semuanya jelek. Manusia kan ada yang cantik, ada yang ganteng. Yang jelek, bukan jelek, maksudnya tidak ganteng gitu loh, tidak ganteng, bukan jelek, tidak ganteng, tidak cantik. Semua manusia, semua perempuan itu cantik, semua laki-laki itu ganteng, tapi apa? Tingkatannya beda. Berdesi sangat cantik, berdesi cantiknya biasa. Itu kelebihan kita. Kelebihan kita dari makhluk-makhluk Allah yang lain.